Juli 2020. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Adik-adik terkasih di dalam persekutuan teruna, mari kita menghadap Tuhan. Kita akan berdoa, mengundang Tuhan Yesus di dalam Roh-Nya yang kudus, hadir dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan hati yang bersukacita, kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami mohon Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biar hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu Tuhan, sehingga ibadah ini boleh kami lalui pada pagi hari ini, dan ibadah ini juga boleh membangun kehidupan iman kami sedari kami remaja. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang kelima sampai ke-16 yang menyatakan, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, Dan melepaskan aku dari segala kegentaran, Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar lagi mengenai firman Tuhan dan membaca Alkitab, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari KMM 52, Firman
firman Tuhan adalah Jumpa lagi dengan Karita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan pada hidup kami. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan iman bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, mari kita baca bersama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh
nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya beri kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sekian bacaan Alkitab pada hari ini. Kitab 1 Petrus dikenal sebagai surat pengharapan yang penuh dengan sukacita yang ditulis oleh Rasul Petrus. Adik-adik, surat ini ditujukan khusus untuk orang-orang Yahudi Kristen yang hidup di luar Palestina. Pada 1 Petrus 1 ayat 1-12 merupakan bagian pertama dari surat 1 Petrus yang terdiri dari dua bagian, yaitu pada 1 Petrus 1 ayat 1-2. Pada ayat ini dikatakan salam ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Surat ini ditujukan kepada mereka untuk memberikan semangat, kekuatan, bahkan pendampingan bagi jemaat mula-mula yang mengalami penderitaan di tengah kehidupan masyarakat yang tidak mengenal Allah, adik-adik. Orang-orang Yahudi Kristen yang hidup di tengah masyarakat asing yang tidak mengenal Allah merupakan bagian dari rencana Allah untuk menguduskan mereka agar mereka dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, adik-adik. Karena itulah mereka harus tetap taat kepada Yesus Kristus meskipun harus menderita karena kebenaran Allah yang mereka imani. Pada 1 Petrus 1 ayat 3-12, bagian kedua dalam teks ini dimulai dengan pujian yang dinaikkan Rasul Petrus kepada Allah. Pujian apa sih yang dinaikkan Rasul Petrus kepada Allah? Pujian yang dinaikkan adalah pujian rasa syukur yang dimiliki oleh Rasul Petrus atas karya keselamatan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah membawa pada kehidupan yang baru bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Kematian Yesus Kristus membuat pengikutnya mengalami kehancuran, tetapi kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi setiap orang percaya. Karena itulah kehidupan yang baru merupakan kehidupan yang memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Rasul Petrus mau mengatakan adik-adik bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar harapan bagi setiap orang percaya. Tidak ada kebangkitan, maka tidak ada harapan. Status orang percaya yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus akan menjadi ahli waris Allah. Artinya, akan memperoleh hidup yang kekal bersama Allah di dalam kerajaan-Nya. Hidup yang penuh pengharapan kepada Allah akan memberikan kekuatan iman bagi kita semua adik-adik, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan dan tantangan, bahkan dalam penderitaan sekalipun kita mampu menyatakan kasih Allah, kasih Yesus kepada semua orang. Hidup yang berpengharapan kepada Allah akan membawa seseorang memiliki kekuatan iman untuk menghadapi pergumulan dan tantangan, bahkan dalam penderitaan sekalipun dapat menyatakan kasih Allah kepada semua orang adik-adik. Seperti yang sudah diteladankan Yesus Kristus,
bahwa Dia penuh kasih kepada semua manusia. Setiap orang percaya yang hidup beriman kepada Allah akan menerima hak-hak istimewa, yaitu dipelihara dengan kekuatan Allah. Artinya orang percaya akan merasakan kekuatan Allah yang setia memelihara di dalam kehidupannya. Setiap orang percaya yang tetap setia beriman kepada Yesus Kristus akan memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan kekal saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, adik-adik. Sehingga kita harus mengarahkan diri kepada janji-janji Allah, bukan kepada penderitaan yang kita alami pada saat ini, ya adik-adik. Proses penderitaan yang kita alami ini merupakan proses pemurnian iman kepada Tuhan Yesus. Penderitaan diizinkan oleh Allah untuk membuktikan kemurnian iman setiap orang percaya. Artinya, jangan pernah lari atau takut dari masalah atau bahkan marah kepada Tuhan atas penderitaan yang dialami. Hidup yang berpengharapan kepada Allah akan membuat orang percaya merasakan kekuatan pemeliharaan dari Allah dalam penderitaannya, adik-adik. Artinya, pengharapan kepada Allah akan melahirkan iman yang kuat. Karena itu, adik-adik harus tetap hidup dalam iman dan pengharapan dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui baca Alkitab, doa saat teduh, dan membangun persekutuan dengan umat orang percaya. Iman bukan sekedar percaya, artinya harus menyerahkan diri secara total kepada Yesus Kristus, adik-adik, yang memberikan sukacita dan berkat kepada kita semua. Mari adik teruna, bagi kita orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, harus senantiasa hidup setia dalam iman, pengharapan, dan kasih yang didasarkan atas teladan Tuhan Yesus. Karena kesetiaan menjalankan hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan membawa kita merasakan anugerah kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus ketika Ia datang kembali. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya dapat membawa kekuatan iman dan pengharapan bagi kita semua yang mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu atas firman yang telah kami dengar. Kiranya ya Tuhan, berkatilah supaya apa yang firman yang telah kami dengar dapat kami gunakan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah untuk kesehatan mereka ya Tuhan, jagalah kesehatan mereka, terutama di tengah pandemi ini ya Tuhan. Berkati juga segala usaha dan pekerjaan mereka untuk terus menghidupi kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik teruna dan kakak-kakak layan. Kiranya Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina kami. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan tim lainnya yang mengambil bagian untuk merawat pasien-pasien COVID. Ya Tuhan, kiranya jagalah mereka, lindungi mereka, agar mereka dapat sehat senantiasa dan dapat berkumpul bersama keluarga mereka tanpa ada rasa takut ya Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang sakit, entah itu COVID ataupun yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan penyakit itu diangkat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang sekarang belajar secara online, walaupun kami tahu itu sulit ya Tuhan, tapi kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka dan menemani mereka dalam kegiatan belajar ya Tuhan, agar mereka dapat belajar dengan baik dan menempuh pendidikannya hingga akhir ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang sedang ada dalam kebingungan ya Tuhan, yang ingin menyampaikan doanya secara pribadi. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan.
gereja Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang harus menjalankan segala program kerja yang sudah disusun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tantangan yang dihadapi boleh begitu berat, namun kami mau menyerahkan segala program kerja dari semua gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Engkau campur tangan sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik. Gereja mampu menghadirkan berkat dan pengharapan. Dan Tuhan, Engkau juga mengetahui segala masalah yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan beserta umat Tuhan dimanapun dalam berbagai bentuk. Tuhan juga mau memberi jalan keluar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati segala upaya pemerintah kami mengatasi segala masalah yang ada. Tuhan mau memberi jalan keluar. Tuhan beri hikmat kepemimpinan bagi para pemerintah kami, terlebih dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau beri juga kesatuan hati di antara pemerintah kami, sehingga boleh ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, bahkan dalam ruang lingkup pemerintah terkecil RW/RT, sehingga segala penanganan terhadap pandemi ini boleh berjalan maksimal ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati, melindungi pemerintah kami dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan pulihkan bangsa kami, bahkan Tuhan pulihkan dunia ini dari pandemi ini, dan kami imani kuasa Tuhan jauh lebih besar dari pandemi ini. Dan Tuhan mau nyatakan kuasa Tuhan sehingga boleh berlalu atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas dunia ciptaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kerukunan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan, Engkau hadirkan rasa saling menghormati, menghargai di antara semua kami, sehingga boleh sama-sama kami hadapi berbagai masalah, diberi jalan keluar yang baik. Tuhan Yesus, semua kami dengan segala pergumulan kami, Tuhan tahu, Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ini hanya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, sumber kehidupan, kekuatan, pengharapan, dan berkat. Dan hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me.